Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, semoga sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya, amin. Yang baru melihat channel ini bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan pupuk super, dimana pupuk ini sangat bagus untuk mendukung fase generatif. Pupuk yang akan kita buat ini berbahan dasar dari pisang. Pisang yang kita gunakan di sini pisang yang sudah tua, dan pisang ini akan kita olah menjadi pupuk organik cair untuk mendukung fase generatif. Jadi pupuk ini bisa mendukung atau menstimulasi tanaman sobat yang lagi macet ataupun yang sedang tidak berbuah untuk menjadikan tanaman sobat lebat buahnya. Di sini ada beberapa bahan yang akan saya gunakan untuk meracik pupuk organik cair ini. Yang pertama di sini ada pisang. Pisang yang saya gunakan di sini ada sekitar 1 sisir. Selanjutnya bahan yang saya gunakan di sini ada air leri. Selanjutnya di sini ada telur. Bahan selanjutnya ada molasses. Dan di sini juga saya menggunakan mol atau mikroorganisme lokal yang kita buat sendiri. Pupuk super pelebat buah ini bisa kita aplikasikan pada tanaman untuk mendukung tanaman agar lebih cepat berbuah. Tentunya bunga menjadi lebat, buah menjadi lebat, mengurangi kerontokan pada tanaman yang saat berbuah atau berbunga, dan tentunya bisa membuat tanaman yang sedang berbuah menjadi lebih manis. Karena di sini kita menggunakan bahan dari pisang ini yang kita ketahui pada pisang sangat banyak mengandung unsur seperti kalium. Jadi ini sangat mendukung pada fase generatif. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Di sini saya telah menyediakan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk meracik pupuk super pelebat buah ini. Langsung saja kita ke prosesnya. Dimana di sini saya telah menyiapkan pisang 1 sisir. Untuk pisang ini bisa langsung kita haluskan atau kita potong. Jadi pisang ini bisa dipotong iris ataupun kita blender. Nah, sobat caping, di sini telah kita potong pisangnya. Lalu di sini ada air leri. Untuk air leri ini saya telah menyiapkan sekitar 2 liter. Pisang yang telah kita potong ini bisa langsung saja kita masukkan ke dalam wadah yang telah berisi air leri. Setelah kita masukkan, bisa kita remes-remes agar pisang lebih hancur. Nah, selanjutnya kita masukkan bahan. Di sini saya menggunakan 1 butir telur. Kulitnya juga bisa kita hancurkan saja, karena pada kulit telur ini juga banyak mengandung seperti kalsium. Jadi kita hancurkan saja lalu kita aduk. Jika sudah tercampur merata, di sini bisa kita tambahkan molasses untuk sumber makanan mikrobanya.
Kalau sobat caping tidak memiliki molasses, bisa digantikan dengan gula merah. Untuk molasses yang kita gunakan cukup 2 tutup botol saja. Lalu kita aduk lagi sampai tercampur merata dan semua bahan ini menjadi homogen. Kita juga bisa menambahkan mol atau mikroorganisme lokal sebagai sumber tambahan mikroba saat proses fermentasi atau penguraian pupuk organik cair yang akan kita buat ini. Untuk mol yang kita gunakan bisa sekitar 100 ml. Setelah kita masukkan molnya, kita aduk lagi sampai merata. Pupuk organik super pelebat buah ini telah siap kita racik, dan selanjutnya bisa kita lakukan fermentasi selama 7 hari. Lakukan fermentasi ini dalam wadah, bisa kita lakukan penutupan atau kita masukkan ke dalam wadah botol lalu kita tutup dan simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Diamkan selama 7 hari. Ketika sudah 7 hari masa fermentasi, pupuk organik cair super pelebat buah ini bisa kita aplikasikan ke tanaman. Pupuk super pelebat buah ini bisa kita aplikasikan dengan 2 cara, yaitu dengan pengocoran maupun dengan penyemprotan atau sprayer. Bila sobat caping ingin melakukannya atau ingin aplikasi, juga bisa dilakukan pada 2 waktu, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Bisa sobat lakukan pukul 6 sampai pukul 10 pagi. Dan bila ingin aplikasi pupuk organik super pelebat buah ini pada sore hari, bisa lakukan pada pukul 15 sampai pukul 18 sore. Untuk dosis aplikasi pupuk organik super pelebat buah ini, yaitu bila ingin melakukan secara pengocoran, pupuk organik ini bisa kita gunakan 20 ml per liter air, lalu kita siramkan atau kita kocor ke sekitaran tanaman. Dan jika sobat ingin melakukan penyemprotan, kita gunakan 10 sampai 15 ml per liter air. Untuk interval pengaplikasian pupuk organik cair ini lakukan 1 minggu sekali. Jangan lakukan yang berlebihan, karena ketika kita melakukan aplikasi secara berlebihan, pupuk organik cair ini bisa berdampak negatif pada tanaman kita, di mana tanah pada tanaman kita bisa menjadi asam. Bila tanah kita sudah menjadi asam, pupuk atau hara yang kita aplikasikan atau kita berikan ke tanaman tidak dapat diserap oleh tanaman itu lagi. Jadi pemberian pupuk setelah tanah kita menjadi asam itu akan sia-sia. Jadi kita harus mengetahui interval dan dosis pemberiannya. Pupuk organik cair super pelebat buah ini bisa sangat disarankan untuk tanaman sobat yang memasuki fase generatif, di mana pupuk ini berbahan dasar dari pisang. Yang kita ketahui pada kandungan pisang itu sendiri banyak mengandung P dan K, di mana unsur itu bisa atau menstimulasi tanaman kita yang tadinya tidak berbuah atau macet berbuah, bisa mendukungnya untuk lebih cepat berbuah dan menghasilkan buah yang lebat, tidak rontok, dan tentunya rasa buah menjadi manis. Jadi sobat caping, mulai sekarang kita harus menjadi petani yang cerdas, kreatif, juga mandiri. Kita bisa dapatkan bahan-bahan dari sekitaran kita dan kita buat untuk pupuk kebutuhan kita saat bertani, seperti ini salah satunya, dan pupuk-pupuk lainnya. Kita ketahui juga pada saat ini harga pupuk sangat melambung tinggi. Jadi kalau kita bisa membuat pupuk organik kita sendiri, kita bisa mengurangi kos produksi kita. Ini salah satu solusi mengatasi kelangkaan pupuk. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.